Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan PKPA. Kali ini kita mau memasuki sesi ketiga, yaitu pembahasan tryout multiple choice ujian profesi advokat yang akan disampaikan oleh Bapak Sururi SHMH selaku anggota dari DPC Pradi Surabaya. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak Sururi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta PKPA kerjasama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Pradi DPC Surabaya. Siang hari ini kita sama-sama belajar untuk mencoba mengerjakan soal-soal multiple choice ya, multiple choice khusus persiapan nanti di ujian. Saya mau jelaskan dulu bahwa nanti dalam tryout dalam ujian multiple choice itu nanti waktunya sekitar 120 ya. Sekitar 120 itu 2 jam ya. Berarti tiap soal itu 1 menit. Banyak ya Allah, jangan Upi. 1 menit. Nanti yang perlu diperhatikan sebelum mengerjakan itu harus mengisi lembar jawaban, nama ini, nama, nomor, itu harus didahulukan semuanya. Karena apa? Nanti saudara-saudara sekalian nanti kesulitan hasilnya tidak bisa terbaca, hasilnya percuma kalau namanya tidak ada. Jadi apa yang kita kerjakan semuanya 120 itu bisa jadi muspro. Jadi perlu nomor peserta, nama peserta, nomor peserta dan sebagainya diikuti, semuanya diikuti. Untuk pengerjaan soal itu mana yang lebih dulu mudah, jadi nanti dibaca 1 kali 2 kali, kalau tidak mampu dilewati. Jadi nanti mengerjakan yang mampu dulu, baru nanti setelah selesai semua ya ngerjakan lagi seperti itu. Jadi taati aturan dari penguji atau panitia. Karena selama ini saya juga ikut dalam panitia ujian dan mudah-mudahan para peserta PKPA di kerjasama antara Universitas Wijaya Kusuma dan DPC Pradi Surabaya ini bisa lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ya. Nanti silakan apakah kita nanti kalau ada perbedaan bisa dibahas. Nanti kita menyebutkan jawabannya apa, kemudian ada yang punya jawaban apa, kita bahas kenapa jawabannya seperti ini, mana yang lebih benar. Bisa jadi Anda lebih paham di perkara tertentu, di hukum tertentu, misalnya mantan polisi lebih paham di pidana, atau di pengadilan agama lebih paham dari orang-orang yang IAIN atau apa, bisa jadi. Tapi nanti sifatnya di sini diskusi dan hasilnya bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan soal akan dibacakan oleh panitia, nanti saya akan menjawab di jawabannya. Terima kasih. Monggo Pak Panitia. Bisa saya mulai ya? Mulai nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk bidang pengadilan agama adalah A. Perkawinan antara orang Islam dengan orang Islam, B. Perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam, C. Perkara waris yang pewarisnya bukan orang Islam tetapi ahli warisnya Islam, D. B dan C benar. Jawabannya B dan C benar ya. Selama tidak ada perbedaan dilanjut dulu Mas. Nanti kalau ada yang beda kita jelaskan gitu ya. Oke, Pak. Nomor 2, apabila terdapat sengketa hak milik dalam perkara pengadilan agama, maka A. Diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri kecuali subjeknya orang Islam, B. Diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri, C. Sekaligus diputus oleh pengadilan agama meskipun subjeknya bukan orang Islam, D. Langsung diputus tanpa memperhatikan sengketa hak milik. Jawabannya A. Diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri kecuali subjeknya
sama-sama orang Islam ya. Lanjut. Nomor 3, berikut ini kompetensi relatif dalam perkara cerai talak dalam pengadilan agama kecuali A. Tempat termohon, B. Tempat pemohon apabila termohon nusyus, C. Tempat pemohon saat termohon berada di luar negeri, D. Tempat penggugat. Tempat penggugat ya, D. Jawabannya. Nomor 4, apabila dalam suatu perkara harta bersama ada tuntutan dari pihak ketiga, maka A. Segera diputuskan mengenai harta bersama tersebut, B. Perkara harta bersama ditunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan tetap, C. A dan B benar, D. A dan B benar. Jawabannya B. Perkara harta bersama ditunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. Nomor 5, berikut nafkah yang berhak diterima oleh mantan istri yang telah dicerai pada al-dukhul. A. Nafkah iddah, B. Nafkah mut'ah, C. Nafkah kiswah selama masa tunggu, D. Semua jawaban benar. Jawabannya D ya, semua jawaban benar. Jadi bisa dapat iddah, dapat mut'ah, dan dapat kiswah. Ya. Pada al-dukhul itu sudah pernah digauli pada al-dukhul itu. Kemudian iddah itu masa tunggu, mut'ah itu uang perpisahan. Kalau kiswah itu uang untuk pakaian dan lain sebagainya. Jawabannya D, semua jawaban benar. Nomor 6, isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama bila A. Tidak dapat dibuktikan dengan akta dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan syarat nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan untuk undang-undang. B. Dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan syarat sah nikah perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang dilakukan tanpa akta. C. Hilangnya akta nikah, keraguan syarat sah nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang dilakukan tanpa akta, tidak dapat dibuktikan dengan akta. D. Semua jawaban benar. Jawabannya C ya. Jadi isbat itu untuk mengesahkan pernikahan yang belum sah. Jadi kayak nikah siri dan lain sebagainya. Bukan untuk perceraian ya, tapi untuk mengesahkan pernikahan yang belum sah atau bukti sahnya belum ada. Jawabannya C. Nomor 7, berikut ini yang termasuk alasan-alasan perceraian, kecuali A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C. Karena para pihak dengan tanpa paksaan sepakat untuk melakukan perceraian. D. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jawabannya C ya. Di pasal 116 KHI itu tidak ada orang cerai itu sepakat itu. Kalau orang sepakat itu untuk nikah. Kalau cerai sepakat itu hakim tidak akan mau untuk mengabulkan kesepakatan yang tidak benar itu. Jadi jawabannya di C. Orang cerai itu karena ada masalah, bukan karena sepakat. Lanjut. Nomor 8, apakah yang dimaksud dengan li'an? A. Suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. B. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. C. Janji yang diucapkan suami kepada istri untuk tidak melakukan poligami. D. Putusnya perkawinan karena salah satu pihak mengingkari taklik talak. Jawabannya A ya, suami nuduh zina atau selingkuh, tapi istri menolak. Mungkin tidak ada bukti atau apa, itu namanya li'an. Lanjut. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan talak ba'in kubra? Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci
dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. B. Talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. C. Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan hadis masa iddahnya. D. Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bokai suaminya meskipun dalam iddah. Bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ya, jawabannya di C ya. Jadi talak itu ada bain sugro dan bain kubro. Kalau bain sugro itu masih belum berat ya, talak 1, 2. Kalau bain kubro itu sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, istri itu tidak boleh dirujuk kembali, kecuali dia nikah dengan seseorang. Dan nikah dengan seseorang ini juga nggak boleh main-main, harus pernah berhubungan. Al-dukul. Jadi kalau ini jawabannya C ya. Lanjut. Nomor 10. Berapa lama masa tunggu bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena kematian? A. 130 hari, B. 90 hari, C. 60 hari, D. 30 hari. Jawabannya di A ya, 130 hari. Ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 PP nomor 9 tahun 75. Nomor 11. Hadona adalah uang atau benda yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya apabila perkawinan putus karena talak. B. Mahar yang terutang oleh bekas suami yang wajib dibayar setelah menjatuhkan talak. C. Biaya yang diberikan oleh bekas suami untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. D. Nafkah yang tergolong selama suami meninggalkan istrinya. Hadona adalah biaya yang diberikan bekas suami kepada anak. Jadi biaya perawatan lah, biaya pemeliharaan, biaya untuk sekolah, biaya untuk dan sebagainya untuk anaknya sendiri dari ayahnya. Itu adalah hadona. Jawabannya C. Nomor 12. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah upaya hukum luar biasa yang berupa A. Kasasi, B. Peninjauan kembali, C. Derdenverset, D. B dan C benar. Jawabannya B dan C benar ya. Jadi upaya hukum luar biasa itu bisa PK, juga bisa perlawanan. Derdenverset itu perlawanan. Jawabannya D. Lanjut. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan putusan deklaratory? A. Keputusan yang hanya menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata. B. Keputusan yang meniadakan sesuatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan baru. C. Keputusan atas sesuatu perselisihan yang tidak begitu berhubungan dengan pokok perkara. D. Keputusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan keputusan terakhir. Jawabannya adalah A. Keputusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata. Jadi kayak menentukan ini ahli warisnya si A, ini adalah anak si A, untuk menyatakan seperti itu. Bukan untuk menyatakan keadaan hukum tertentu. Jawabannya A. Nomor 14. Testimonium de auditu adalah A. Keterangan yang diperoleh saksi sendiri, di mana saksi melihat, mengalami, dan mendengar. B. Keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain. C. Keterangan dari orang yang mempunyai keahlian tertentu untuk menerangkan suatu perkara
agar menjadi jelas berdasarkan keahlian yang ia miliki. D. Keterangan saksi kunci atau utama sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri. Jawabannya B. Testimonium de aditio adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain atau katanya-katanya. Jawabannya B. Lanjut. Nomor 15. Berdasarkan pasal 118 HIR, kompetensi relatif dalam gugatan yang benar adalah A. Tempat diam atau sebenarnya tergugat. Tempat salah satu tergugat atau debitur utama dalam hal terdapat beberapa tergugat, tempat penggugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. B. Tempat diam atau sebenarnya tergugat tempat salah satunya tergugat atau debitur utama dalam hal terdapat beberapa tergugat, tempat tergugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai kesepakatan dalam perjanjian. C. Tempat diam atau sebenarnya penggugat, tempat salah satu penggugat atau kreditur utama dalam hal terdapat beberapa penggugat, tempat penggugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. D. Tempat diam atau sebenarnya tergugat, tempat salah satu penggugat atau kreditur utama dalam hal terdapat beberapa penggugat, tempat tergugat atau tempat barang atau objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. Jawabannya A. Tempat diam sebenarnya tergugat, salah satu tergugat atau debitur utama, atau tempat penggugat jika tidak diketahui alamat dari tergugat, atau tempat barang objek sengketa, misalnya tanah itu berada di mana, atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian, domisili hukum dalam perjanjian tersebut. Jadi jawabannya A. Nomor 16. Pasal 129 HIR ayat 2 memberikan waktu kepada tergugat untuk melaksukan verset atau putusan verstek selama A. 14 hari setelah pemberitahuan apabila pemberitahuannya langsung pada tergugat, B. 8 hari setelah peringatan melaksanakan putusan, C. 8 hari setelah peringatan penyitaan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 17. Beberapa jenis eksepsi, yaitu A. Deklinatoir, B. Dilatoir, C. Peremptoir, D. Semua jawaban benar. Jawabannya semua jawaban D ya, semua jawaban benar. Karena deklaratory itu kaitannya dengan kewenangan. Jadi kalau kita menolak kewenangan itu namanya deklaratoir. Kemudian dilatoir itu prematur. Prematur itu gugatan yang belum jatuh tempo, belum bisa nagih. Kemudian untuk peremptoir itu daluarsa. Jadi gugatan yang sudah melewati, kayak kita ada kalau tidak berkenan bisa komplain selama berapa hari, ternyata melewati waktunya, itu namanya daluarsa. Jadi jawabannya D, semua jawaban benar. Nomor 18. Alat Mohon bukti. izin, Pak. Ya. Pak, mohon izin, Pak. Iya, kalau panitia hanya membacakan soalnya aja gimana, Pak ya? Mengingat waktunya, Pak. Ya, boleh. Jadi gini, karena mungkin bisa usulannya bisa diterima. Nanti panitia baca soalnya, saya baca jawabannya. Sampai dengan ada perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti saya jelaskan. Perbedaannya itu di mana? Iya, benar, Pak. Ya, seperti itu ya. Benar, supaya Pak. sama-sama. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama enaknya gitu ya. Silakan dilanjut. 19 ya. Oh, 18, Pak. 18 ya. Siap. Alat bukti dalam hukum perdata yaitu Jawabannya B. Surat saksi persangkaan pengakuan sumpah sesuai pasal 164 HIR. nomor 19. Jenis-jenis putusan dalam hukum perdata yaitu Jenis putusan di sini jawabannya B. Coba lihat itu ya, kayak di A itu ada dilatoir. Dilatoir itu eksepsi.
Kemudian di C itu ada konservatoir, itu Sita. Konservatoir Bisla itu Sinta. Kemudian D itu dilatoir juga, itu eksepsi. Jadi jawabannya itu di B. Deklatoir, konstitutif, kondimatoir, kontradiktoir, dan pestek. Jawabannya B ya. Lanjut. Nomor 20, turut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara atas permintaan tergugat untuk memihak tergugat adalah Berswaring ya, itu karena ditarik, karena keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri itu namanya voguing. Jadi itu namanya berswaring. Lanjut. Jawabannya B. nomor 21, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara yang tidak memihak kepada penggugat maupun tergugat disebut Dusenkom. Dusenkom itu untuk kepentingannya diri sendiri. Di jawabannya C. nomor 22, konservator Beslah diasuhkan terhadap Konservasi Bisla ini jawabannya B, barang milik tersita. Ini namanya CB ya. Bisa dikenal dalam praktek itu CB, barang milik sita. Kalau barang milik kita di bawah orang lain, kita sita namanya RV, Revendatoire Bisla. Jadi jawabannya A, konservator Bisla itu. nomor 23, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 4 mewajibkan dilaluinya proses mediasi terhadap perkara. Jawabannya B, itu yang perlawanan putusan. Kalau dalam gugatan file itu tidak ada mediasi. Sengketa antar serikat itu juga nggak ada mediasi. Yang ada mediasi itu di B ya, perlawanan putusan persep dan lain sebagainya. Jawabannya B. Nomor 24, gugatan sederhana adalah Gugatan sederhana ini Semel Claim Code ya, gugatan sederhana ini yang 200 itu di tahun 2005 di Perma nomor 2 tahun 2005. Di sekarang ini sudah ada yang terbaru. Ini minimalnya 400. Jadi di Perma 4 tahun 2019 minimalnya 500 bukan lagi 200 ya. Jadi bonus lah untuk kalian. Lanjut. nomor 25, orang yang boleh minta undur diri daripada memberi kesaksian yaitu Jawabannya di A dan B benar. Jadi saudara laki-laki, saudara perempuan, keluarga secara menurun itu boleh undur diri. 146 HIR ya itu. Jawabannya C, A dan B benar. nomor 26, apabila penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Sedangkan apabila tergugat tidak beritikat baik dalam proses mediasi, maka tergugat dapat dibebani biaya mediasi. Maksud dari tidak beritikat baik dalam proses mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 adalah kecuali itu D, tidak hadir, dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi dengan alasan yang sah. Kalau dia tidak beritikat baik tanpa alasan yang sah, ini dengan alasan yang sah. Jawabannya D. nomor 27, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan permohonan pilot adalah Kasasi di C ya, pasal 11 Undang-Undang 37 tahun 2004. Jawabannya D. nomor 28, yang dimaksud dengan plurium litis konsorsium adalah Jawabannya D, kurangnya pihak penggugat atau tergugat. nomor 29, dalam perkara perdata, pihak manakah yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatan? Jawabannya B, penggugat, sesuai dengan pasal 163 HIR ya. Nomor 30, pada dasarnya unsur surat gugatan meliputi Jawabannya A, yaitu identitasnya para pihak, kemudian posita, kemudian petitum. Jawabannya A. nomor 31, apa akibat hukumnya jika dalam mengajukan gugatan
tidak menguraikan secara cermat, sehingga antara posita dan petitum tidak sesuai. Itu dinamakan kabur. Nanti putusannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jawabannya B. Nomor 32. Berikut ini adalah bagian dari surat kuasa perdata, yaitu Jawabannya A, bertindak untuk mewakili. Kalau pidana mendampingi, kalau perdata mewakili. Mewakili dan bela kepentingan hukum memberi kuasa. Jawabannya A. nomor 33. Hakim pada tingkat banding merupakan Jawabannya B, judek fakti. Jadi untuk menilai fakta itu PN dan PT. Kalau Mahkamah Agung itu judek juris. Jawabannya B, judek fakti. nomor 34. Cita jaminan yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara harta bersama adalah Jawabannya A, harta bersama itu sitanya sita marital. nomor 35. Apa yang dimaksud dengan Samenvoeging van Vordering? Jawabannya A, gabungan beberapa perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Nomor 36. Dalam petitumnya, biasanya tergugat meminta agar putusan dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum baik, verset maupun banding yang biasa disebut dengan Jawabannya B, C, with berbar bitforat, minta dilaksanakan lebih dahulu serta merta. nomor 37. Pada saat memeriksa perkara, hakim tidak boleh mendengarkan keterangan satu pihak saja, tetapi harus bertindak adil, objektif, dan seimbang dalam menggali keterangan dari para pihak. Sebagaimana yang demikian itu telah dilandaskan dalam adagium Audi ad alteram partem. Jadi itu asas keseimbangan antara penggugat dan tergugat harus sama-sama didengar. Jawabannya A. nomor 38. Berikut ini yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah Jawabannya C, A dan B benar. Keluarga saudara, istri dan suami 145 HIR ya. Jawabannya C. 39. Dalam hukum acara perdata, hakim bersifat Jawabannya D, Sikap. pasif. Pasif D. pasif. Kalau pidana aktif, kalau di perdata pasif. B. Nomor 40. Pengajuan eksepsi tentang kewenangan relatif dapat dilakukan dalam waktu. Jawabannya D, pada sidang pertama dan bersamaan saat jawaban terhadap pokok perkara. Nomor 41. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. Jawabannya C, 180 hari. Sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Mahkamah Agung ya. Nomor 42. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, yaitu Jawabannya C, bersifat konkret, individual, dan final. Kalau yang lainnya itu kan konkret umum, konkret umum, konkret umum. Jawabannya C. nomor 43. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan atas permohonan. Jawabannya B, yang tidak ditetapkan, tidak dikeluarkan keputusannya tidak ada tindakan atas permohonan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari sejak permohonan yang tidak memiliki batasan waktu tersebut diajukan. Nomor 44. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 menyatakan bahwa alasan gugatan dalam peradilan tata usaha negara adalah Jawabannya C, A dan B benar. Tidak sesuai dengan undang-undang dan AAUB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. nomor 45. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55,
tenggang waktu diajukannya gugatan atas keputusan tata usaha negara adalah? Jawabannya C, 90 hari. Nomor 46, orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi dalam peradilan tata usaha negara adalah? Jawabannya C, keluarga saudara semenda menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari setiap pihak-pihak istri para pihak meskipun telah cerai dan belum berusia 17 tahun atau sakit ingatan. Nomor 47, macam-macam putusan dalam peradilan tata usaha negara adalah? Jawabannya D, semua jawaban benar, bisa ditolak, bisa dikabulkan, bisa tidak dapat diterima. 48, kewajiban dari badan atau pejabat tata usaha negara apabila gugatan dikabulkan adalah? Semua jawaban benar. Bisa mencabut, bisa menerbitkan, tergantung permintaannya, petitumnya. Jawabannya D. Nomor 49, setelah putusan pengadilan tata usaha negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan? Jawabannya B, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitia pengadilan tata usaha negara. Sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nomor 50, di bawah ini merupakan alasan-alasan penetapan dismisal proses kecuali? Jawabannya B, penggugat tidak punya bukti asli penetap katun yang menjadi sengketa tun. Jadi kalau penggugat tidak punya asli itu wajar karena penggugat sebagai pihak yang lemah, lawannya adalah pemerintah. Jadi jawabannya B. Nomor 51, di bawah ini adalah asas umum pemerintahan yang baik kecuali? C, asas erga ormes itu adalah asas yang berlaku untuk umum. Nomor 52, objek sengketa pada peradilan tata usaha negara atau PT-TUN adalah? Jawabannya A, basiking atau keputusan pemerintah. Kalau regeling itu peraturan, kalau material itu melakukan perbuatan material. Jawabannya A. Nomor 53, dismisal prosedur di dalam rapat permusyawaratan sengketa tata usaha negara diputus oleh? Jawabannya B, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini adanya di petunjuk pelaksanaan. Nggak ada di undang-undang. Nomor 54, jenis-jenis sengketa dalam peradilan hubungan industrial adalah kecuali? Perselisihan D, antar serikat pekerja buruh, serikat perusahaan yang berbeda. Karena tidak ada perselisihan paham, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Perusahaan yang berbeda ya. Kalau satu perusahaan bisa di PAI, kalau perusahaan yang berbeda itu ranah perdata. D jawabannya. Nomor 55, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perundingan bipartit? Perundingan bipartit itu antara pengusaha dan buruh ya. Kalau tripartit, kalau pengusaha, buruh, pemerintah itu tripartit. Itu jawabannya A, 30 hari kerja. Nomor 56, di bawah ini manakah yang termasuk perselisihan yang diselesaikan dengan konsiliasi? Jawabannya D, perselisihan kepentingan, perselisihan putusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat buruh, serikat pekerja. Nomor 57, di bawah ini manakah yang termasuk perselisihan yang diselesaikan dengan arbitrase? Jawabannya C, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 58, dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator, berapa jangka waktu yang dibutuhkan sejak pelimpahan? Jawabannya C, 30 hari kerja. Nomor 59, dalam menyelesaikan tugasnya sebagai konsiliator, berapa jangka waktu yang dibutuhkan sejak pelimpahan? Jawabannya C, 30 hari kerja. 60,
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam putusan peradilan hubungan industrial untuk dilaksanakan? Jawabannya B, 50 hari kerja, sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 61. Hukum acara yang berlaku dalam pengadilan hubungan industrial adalah? Jawabannya A, hukum acara perdata kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 62. Dalam pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi, apabila? Jawabannya C, nilai gugatannya tidak melebihi 150 juta. Pasal 58. 63. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan di dalam? Jawabannya A, pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukum meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Nomor 64. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kepada pengadilan hubungan industrial apabila dalam jangka waktu? 1 tahun, jawabannya A. 1 tahun bisa diterimanya diberitahukannya keputusan BHK oleh pihak pengusaha, pasal 82. Siap. Nomor 65. Dalam pengadilan hubungan industrial, penundaan sidang karena tidak hadirnya para pihak atau salah satu pihak maksimal 2 kali dan masing-masing 7 hari. D. Nomor 66. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu? 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Nomor 67. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan alasan peninjauan kembali sebagai berikut. Jawabannya B. Dalam putusan ada pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti tapi dasar putusan ternyata bertentangan satu sama lain. Kontradiksi ya. Jawabannya B. 68. Apabila seorang terpidana pada masa penahanannya berstatus sebagai tahanan kota, maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan padanya dikurangkan? Jawabannya D. 1/5 dari masa tahanan. Jadi tiap 5 hari dihitung 1 tahanan. Nomor 69. Seorang tersangka dapat ditangkap apabila? Jawabannya B. Diduga keras telah melakukan tindak pidana dan terdapat bukti permulaan yang cukup. 70. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana karena kewajibannya sebab tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun atau hukuman mati harus? Jawabannya A. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Prodeo. Nomor 71. Untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan terdakwa dapat ditahan selama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama 60 hari. Namun apabila dibutuhkan untuk kebutuhan pemeriksaan, maka dapat dilakukan perpanjangan penahanan lagi selama 30 hari yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal Perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Jawabannya C. 72. Pengajuan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan oleh? Jawabannya B. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam arti SP3-nya jaksa bisa digugat dipra oleh penyidik, SP3-nya penyidik bisa dipra oleh jaksa, atau SP3-nya dua-duanya bisa
oleh pihak ketiga yang berkepentingan, pelapor biasanya. Jawabannya B. 73. Pernyataan berikut yang benar adalah Atas permintaan tersangka, penasihat hukumnya atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turun berita acara perusahaan untuk kepentingan pembelaannya. A. 74. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa kecuali Diduga keras tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan malah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka terdakwa akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana meskipun ancamannya hukuman di bawah 5 tahun. Jawabannya A. 75. Menurut KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah Alat bukti surat yaitu surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dibuat dengan sumpah atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jawabannya B. nomor 76. KUHP pasal 97 menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila Jawabannya B. Ya. Pengadilan diputus oleh bebas, diputus dari segala tuntutan hukum yang diputuskan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena rehab itu ada dua ya, rehab pidana sama rehab nama baik. Kalau rehab pidana itu diaturnya di 127 Undang-Undang Narkotika ya. Ini kalau KUHP itu ngatur rehab nama baik ya. Jawabannya B. 77. Dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP terdapat asas-asas yang dianut kecuali Semuanya benar. Asas ganti rugi, asas praduga tak bersalah, dan asas oportunitas. Jawabannya D, A, B, dan C benar. 78. Di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan dari penyelidik adalah Penyelidik tidak boleh melakukan penahanan. Yang boleh melakukan penahanan adalah penyidik. Jawabannya D, C. 79. Salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana adalah petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian yang dimaksud adalah Yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Antara kapasitas pelaku dan kualitas perbuatannya, serta barang buktinya. Jadi keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Jawabannya A. 80. Seseorang diputuskan onslah, yaitu Onslah itu terbukti tapi perbuatannya bukan tindak pidana. Bisa jadi itu perbuatan biasa, umum, yang tak mengandung unsur pidana, atau perbuatan perdata, perjanjian hubungan prestasi, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya B. 81. Pidana pencucian uang dijatuhkan terhadap korporasi apabila Semua jawaban benar. D. 82. Manus ministra adalah Orang yang disuruh melakukan. Kalau yang menyuruh itu manus domina namanya. Jadi ada pelaku, ada yang nyuruh melakukan, ada yang turut serta melakukan. Manus ministra adalah orang yang disuruh melakukan. Jawabannya C. 83. Seseorang melakukan tindak pidana ketika umurnya belum genap 18 tahun. Setelah gagal dalam proses diversi, di tahap penuntutan, akhirnya orang tersebut harus diajukan ke sidang pengadilan. Sedangkan umurnya telah lebih dari 18 tahun, namun masih di bawah 21 tahun. Oleh karena itu, orang tersebut diajukan ke sidang. Jawabannya B, pengadilan anak.
84. Dalam perkara tindak pidana terorisme, seorang tersangka dapat ditahan oleh penyidik paling lama dalam waktu 9 bulan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Undang-Undang Terorisme. Jawabannya D. 85. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016, maka alat bukti berupa rekaman CCTV dapat digunakan. Jawabannya sebagai petunjuk ya, tapi itu harus diverifikasi dulu dan divalidasi oleh ahlinya, karena bisa jadi hasil rekamannya itu diedit, jadi bisa dipakai sebagai petunjuk. Jawabannya D. 86. Seorang tersangka atau terdakwa yang telah dilakukan penahanan atas permintaannya dapat dilakukan. Jawabannya D. Semua jawaban salah, karena nggak bisa terdakwa minta pembebasan itu. 87. Pledoi adalah. Jawabannya C. A dan B benar semua. Jawab pledoi itu menjawab terhadap dakwaan, ekuisator itu tuntutan. Jadi jawabannya A dan B benar semua. 88. Jangka waktu pernyataan banding dalam hukum acara pidana adalah. Jawabannya B. 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak adil. B. 89. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kecuali. Jawabannya A. Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. 90. Di bawah ini jangka waktu anak menjalani proses pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan di lapas anak, yakni. Paling lama sampai usia 18 tahun. Karena nanti kalau di atas itu menang-menangan sendiri di lapas. Jadi jawabannya B. Sampai 18 tahun. Nomor 91. Pelaksanaan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh. Jawabannya B. Jadi kalau pidana itu dilaksanakan oleh jaksa, kalau perdata dilaksanakan oleh jurusita, kalau niaga dilaksanakan oleh kurator. Jawabannya B ya. 92. Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila. Jawabannya D. Jawaban A, B, C semua benar semua. 93. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama. Jawabannya B. 60 hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. 94. Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat Mahkamah Agung? 400 hari. Jawabannya D. 95. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan. Bukan batal demi hukum ya. Kalau batal demi hukum itu orangnya mati atau bagaimana. Dapat dibatalkan. Jawabannya B. 96. Pengertian dari advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah. Jawabannya B. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 97. Berikut adalah persyaratan seseorang dapat diangkat menjadi advokat, kecuali. Jawabannya D. Semua salah. Karena A, B, dan C ini semua memenuhi syarat. Kalau kecualinya tidak ada kecuali. Jadi jawabannya D. Semua jawaban salah.
98. Tindakan-tindakan yang dapat dikenakan kepada advokat kecuali Jawabannya A, teguran lisan. 99. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Komisi pengawas, jawabannya B. 100. Komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat terdiri atas Advokat senior, ahli, akademisi, dan masyarakat. Jawabannya B. 101. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas advokat? Hak imunitas adalah yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 102. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang yang mengatur hal lain. Hal ini diatur dalam Pasal 19, jawabannya B. Jawabannya B. 103. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat adalah Satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Jawabannya A. 104. Apakah ada ancaman sanksi bagi orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat? Semua jawaban salah, karena dulu itu dalam undang-undang advokat diatur di pasal 51, tidak salah, hukumannya 5 tahun dan denda 50 juta, tapi dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban semuanya salah. D. 105. Apabila ada advokat yang dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, putusan penindakan tersebut harus disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tempat advokat itu disumpah. Jawabannya B. 106. Profesi advokat dinyatakan sebagai profesi yang mulia, dikenal dengan istilah Officium nobile. Jawabannya B. 107. Advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut kecuali Jawabannya C. Berbeda dengan hati nurani. Konflik interest. 108. Siapa yang berhak melakukan pengaduan apabila ada advokat yang melanggar kode etik advokat? Jawabannya A, B, dan C benar. Karena klien, teman, atau pejabat korban yang menjadi korban bisa melaporkan. C, A, B, dan C benar. 109. Siapakah yang berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat kepada advokat? Jawabannya Dewan Pengawas Etik. Tadi. D. 110. Pengaduan terhadap advokat dapat diajukan dengan cara Secara tertulis disertai dengan alas-alasannya kepada Dewan Kehormatan. Ya, dengan identitas, dengan CD, dengan lain sebagainya. C jawabannya. 111. Berapa lamakah bagi teradu atau advokat yang diadukan telah melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk menjawab pengaduan yang ditujukan kepadanya? Selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari. Ini adanya di Kode Etik Advokat ya, KAI. Kode Etik Advokat Indonesia. C. 112. Berapa waktu paling lambat para pihak pengadu dan teradu
menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan. 3 hari sebelum sidang, pasal 13 KAI. D. 113. Bisakah klien mencabut secara sepihak pemberian kuasanya kepada seorang atau beberapa advokat? Bisa saja, meskipun tanpa alasan yang jelas melalui surat pencabutan kuasa. Dengan syarat hak-haknya penerima kuasa sudah diberikan. Jawabannya C. 114. Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat berwenang memeriksa pengaduan pada tingkat Banding. Banding dan terakhir. Pasal 18 KAI. A. 115. Apabila dalam 21 hari pengadu tidak dijawab oleh teradu dan setelah Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan selama 14 hari juga tidak dijawab, maka akibat hukumnya adalah Teradu dianggap melepaskan hak jawabnya. Jawabannya B. 116. Berapa waktu paling lambat para pihak pengadu dan teradu menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan? 7 hari sebelum sidang. Jawabannya B. 117. Kode etik advokat disahkan pada tanggal KEAI disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Jawabannya C. 118. Apa saja sanksi-sanksi yang dapat dibebankan kepada advokat yang telah secara sah melakukan pelanggaran kode etik advokat? Jawabannya D. A, B, dan C benar. 119. Macam-macam keputusan yang dapat diambil oleh Dewan Kehormatan dalam hal diadakannya sidang Dewan Kehormatan antara lain kecuali Menolak pengaduan dari pengadilan. Jawabannya D. 120. Seorang advokat dapat menerima perkara yang dialihkan kepadanya dari teman sejawatnya apabila Jawabannya B. Telah menerima bukti pencabutan pemberi kuasa. Jadi jika kita menerima kuasa, sedangkan pemberi kuasa atau klien kita sudah punya kuasa lain, mintalah bukti pencabutan terlebih dahulu. Jawabannya B. Ya, Pak Sururi, ya, gimana? ini ada di chat, ada yang bertanya, mungkin bisa diulang sebentar nomor-nomornya. Nomor-nomornya. Ya, ini ada nomor 3 tadi. Nomor 3, jawaban gitu ya. Ya, Akan bacakan Mas. Nomor 3, ya, ditanyakan nomor 3 ya. ya, Nomor 3 itu jawabannya D. Tempat penggugat itu sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jawabannya D. Tempat penggugat. Karena ini kan cerai talak ya. Cerai talak itu semacam ikrar talak. Jadi itu permohonan talak, permohonan ikrar talak. Itu adanya pemohon dan termohon, bukan penggugat dan tergugat. Jawabannya D itu ya. 3 itu. sama nomor 36 Pak Sururi. Nomor 36. Bentar ya. 36 itu jawabannya with verb before dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Ini hanya bahasa Belanda saja. Jadi setiap gugatan itu pasti ada permintaan untuk bisa dilaksanakan terlebih dahulu selain permintaan cita. Jadi jawabannya C, with verb before. Baik, bisa dilanjut Pak Sururi. Mungkin Silakan, yang mau bertanya silakan. Mumpung waktunya masih lama, masih jika. Tapi ini kan soal kan sudah dibagikan ya, tadi malam kan, jadi mungkin sudah belajar dan mungkin sudah mencari di Google. Kalau soal-soal seperti ini kan ada. Kalau kita merangkai strategi itu baru tidak ada. Tapi kalau soal-soal
istilah-istilah itu pasti ada. Kita bisa cari lah. Yang penting sering-sering baca akan mohon maaf izin boleh diulang jawaban nomor 18 sampai 25 ya. Pak Sururi, Nah, mungkin ini kan ada banyak yang di chat, di room chat. Mungkin untuk para peserta yang menanyakan di chat mungkin bisa on cam atau bicara langsung di Zoom. Nanti biar saya carikan soalnya di sini. Biar Pak Suri langsung menjawab saja. ya, jadi ya boleh. Nanti berhubungan dengan panitia lah. Atau kasih nomor saya kalau mau ada konsultasi lebih lanjut. Kita siap lah untuk para peserta dari WK sama Pradi ini, kita siap untuk memberikan yang maksimal lah. Mau tanya apa saja boleh. Ya, apa yang perlu saya jawab ini, panitia? Monggo peserta yang mungkin Mas Audi, monggo mau bertanya. Yang tadi nomor 88 itu apa, Pak? Nomor berapa, Mas? 88. 88. B. 88 itu jawabannya 7 hari setelah putusan dijatuhkan. 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan. Kalau terdakwanya hadir itu 7 hari. Kalau ngitungnya dari sidang itu saat putusan. Tapi kalau terdakwa tidak hadir, misalnya sakit atau apa, surat pemberitahuan itu sampainya berapa hari dihitung sejak dia terima, 7 hari setelah itu, untuk menyatakan banding atau enggak banding. Jawabannya B itu. Nomor 1, Pak, sama nomor 64. Sebentar saya pandu dari sini aja berurutan ya. Oh iya. Untuk siapa Bu Yuliati ini. Raise hand, Mas ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin, Mas. Mohon izin. Ya. Halo. Tadi kan Halo, mohon izin, kalau Mas. on cam kan keluar room terus. Bisa Ya. on cam. Minta tolong untuk nomor 18 sampai 25 tadi ketinggalan. Nomor berapa? 18 sampai 25 18. sampai 25. Bacakan ya. Untuk nomor 18 itu Mohon izin, Mas. nomor Halo, 18 mohon ya. izin, Mas. Jawabannya B. 18 itu B. Alat bukti dalam hukum perdata yaitu sesuai 164 HIR itu jawabannya B. Surat saksi persangkaan pengakuan dan sumpah. Kalau 19 jenis-jenis putusan dalam hukum perdata yaitu jawabannya B. Deklarator, konstitutif, konfirmator, kontradiktor, prestek. Ya, kalau 20 turut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara atas permintaan tergugat, bukan atas dirinya sendiri ya, kemauan sendiri ya, itu namanya perjuaring, jawabannya B. 20B. Kalau 21 itu jawabannya C, itu senpom. Kalau 22 barang milik tersita, CB itu barang milik tersita. Ya. Kemudian kalau 23 itu B, perlawanan putusan yang perlu dimediasi. 23 itu B. Kemudian semel claim code itu jawabannya D, tapi soalnya salah karena nggak update. Apa memang bonus itu di Perma 4 2019 yang terakhir itu 500 juta. Di sini hanya 200. Kemudian 25 jawabannya A dan B benar. C. Jawabannya C, A dan B benar. Jadi siap, terima kasih Pak. Ya. Ya. Halo, Mas. Selamat siang, Mas. Ya. Ya. Ya, Mas. Pak Mohon Roni. izin, Mas. Ya, Mas. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya, Mas. Tadi kan kita kan sudah membahaskan, sudah lewat dari 100. Kalau kami boleh saran, Mas, dihabiskan aja dulu, namun nanti yang ketinggalan-ketinggalan atau apa, kan bisa tanya ke kawan-kawannya, ataupun bisa dikirimkan di grup. Kan gitu, Mas. Biar nggak mengulang terus, Mas. Saran, Mas. Karena kan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan juga, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sururi mungkin bisa dibantu menjawab. Iya, ini sudah kita bahas semua ya. Ini soalnya cuma 120 kan? 120 sudah kita bahas semua ini, ya.
Jadi sudah selesai ini sebenarnya. Sudah selesai Pak Romi. Kalau sudah selesai kami terima kasih kalau gitu. Biar kita nggak mengulang-ulang. Mungkin ada bahan-bahan lagi yang untuk dipersiapkan untuk tes, Mas. Kalau Mohon izin Pak. Ya, Ini Pak. nomor 112 sama 116 itu pertanyaannya sama, cuman jawabannya berbeda. Itu apa saya yang salah atau bagaimana ya? Kalau 112 itu jawabannya D, kalau 116 itu jawabannya B. Sedangkan pertanyaannya sama. Terima kasih. Nggak apa-apa, kita saling koreksi. Suaranya Mbak kakak tuh. Bukan. Kenapa? Itu suaranya sampean apa dia? Hah? Paru. Suaranya Mbak tak barusan. Bukan. Oke. Mbak. Pak Mahfud. Ya, jawabannya itu yang benar itu 112 ya itu di pasal 13 KAI. Jadi 3 hari sebelum sidang itu paling lambat. Yang benar di 112. Jadi 116 itu mengikuti 112. Terima kasih. Ya, ya. Izin Pak. Ya, ya. Selamat siang Pak. Siang. Ini saya mau bertanya tentang nomor 95 Pak. Ya. Tentang surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Apabila syarat formil tidak memenuhi, maka surat dakwaan tersebut jawabannya yang Bapak kasih itu adalah dapat dibatalkan. Nah, itu alasannya apa Pak? Apa enggak batal demi hukum Pak? Jadi gini. Bisa diperjelas Pak ya? Ya, silakan. 95 ya. Surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Apabila syarat formil dan syarat material tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu putusan pengadilan yang dapat membatalkan. Kalau batal demi hukum itu biasanya orangnya meninggal, sehingga nggak bisa dilanjutkan. Terdakwanya meninggal atau hal lain lah yang bisa kemudian batal demi hukum karena situasi-situasi tertentu. Kalau dapat dibatalkan itu kalau ada keberatan dan keberatan diterima oleh hakim, majelis hakim, itu bisa dapat dibatalkan. Putusannya itu dianggap, dakwaannya itu dianggap kalau di perdata tidak diterima. Jadi orangnya ini enggak dianggap unsur-unsurnya itu enggak terpenuhi, dapat dibatalkan. Itu Pak. Batal demi hukum sama dapat dibatalkan itu seperti itu. Jadi walaupun gugatan dakwaan itu tidak memenuhi syarat, itu tidak serta-merta batal. Itu nanti hakim yang menilai. Nah, tapi kalau orangnya meninggal langsung berhenti, batal demi hukum. Karena apa? Terdakwanya tidak ada. Gitu, Pak. Oh ya, soalnya kemarin kan waktu saya kan pernah ikut tes jaksa kemarin. Itu yang saya tahu itu jawabannya batal demi hukum, dan ini saya ada dapat satu kutipan dari internet juga, itu dari Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidik dan Penuntutan halaman 449 menjelaskan bahwa pasal 143 ayat 3 KUHP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap membuat syarat material dakwaan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, Pak. Karena yang waktu saya ikut jaksa juga itu yang seingat saya mungkin saya salah tapi seingat saya itu tulisannya batal demi hukum, Pak. Ya, bolehlah kita diskusi atau beda pendapat di sini. Pengertian kami dalam praktek batal demi hukum itu berhenti tiba-tiba. Pengertian kita itu gitu. Jadi memang batal demi hukum, tetapi batal demi hukum ini
diikrarkan atau diucapkan oleh hakim. Bukan batal demi hukum kemudian langsung berhenti gitu. Pengertian kami batal demi hukum itu berhenti. Langsung berhenti, dinyatakan berhenti. Karena dakwaannya tidak memenuhi syarat, langsung berhenti. Gitu, Pak. Itu terjadi, langsung berhenti itu kalau orangnya meninggal, terdakwanya meninggal. Gitu, Pak. Tetapi isinya memang batal demi hukum. Batal demi hukum ini harus disampaikan diucapkan oleh majelis hakim. Itu, Pak. Pengertian batal demi hukum seperti itu. Nah, bolehlah kita berpendapat, boleh. Tetapi itu dalam praktek seperti itu. Ya. Baik. Ya, Pak. Yang lain bisa kita diskusi, nggak apa-apa. Monggo yang lain. Halo Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, saya kan dikatakan nomor 95 Pak, syarat formil yang tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan. Yang saya tanya, bagaimana kalau syarat materialnya tidak dipenuhi Pak? Apa akibatnya Pak? Kalau syarat material yang tidak terpenuhi. Kan tadi dikatakan syarat formil yang tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Begitu Pak. Nah, kalau syarat material tidak terpenuhi itu nanti onslah. Onslah itu peristiwanya itu tidak mengandung unsur-unsur pidana. Jadi itu hanya peristiwa biasa. Tidak semua peristiwa itu menjadi peristiwa hukum. Jadi kayak kita pergi nonton, kalau nggak terjadi pelanggaran nggak terjadi hukum. Tapi ketika kita pergi nonton, karcis yang diberikan itu palsu, baru itu nanti ada unsur-unsur membuat barang palsu atau mengasih keterangan palsu, baru unsurnya ada. Tetapi kalau nggak ada pelanggaran di situ, itu menjadi peristiwa biasa. Kalau peristiwa biasa didakwakan pada seseorang, unsur-unsur yang nggak terpenuhi menjadi orangnya lepas onslah, lepas dari tuntutan. Karena yang dituduhkan itu bukan peristiwa pidana, itu peristiwa umum. Jadi orang berjalan, orang melakukan sesuatu itu tidak melanggar hukum. Karena apa? Unsur-unsur nggak terpenuhi. Unsur-unsur itu, material itu menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya kayak mencuri, mengambil barang, dengan tujuan untuk memiliki, memindahkan, itu terpenuhi, materialnya terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya menjadi peristiwa biasa. Kalau peristiwa biasa putusannya onslah. Putusannya onslah atau putusannya lepas dari segala tuntutan. Itu. Ya, paham ya? Siap, terima kasih Pak. Ya. Lainnya, yang lain? Mas Muklis. Ya Pak. Izin Pak. Ya. Bertanya Pak. Nomor 20 Pak. Ya. Kenapa nomor 20 kenapa? Ikut serta intervensi, maksudnya kan ini intervensi pihak ketiga. Jadi itu apakah bukan fogging, Pak? Kalau fogging itu atas inisiatifnya pihak ketiga tersebut. Jadi ada gugatan, kemudian kita merasa mereka buat gugatan tersendiri, adik kakak pura-pura gugatan, padahal itu barang milik kita. Mereka seakan menyita, punya hutang dan sebagainya. Kita masuk, saya tidak mau, ini barang saya. Itu ada kepentingan. Itu namanya fogging, ya. Kalau kita ditarik, itu saya jual barang, ternyata barang ini nggak sesuai orsinil, tapi saya beli dari orang si A ini saya tarik, itu namanya bejwaring. Kita tarik paksa karena dia bertanggung jawab. Bukan atas inisiatifnya sendiri untuk masuk mempertahankan haknya. Kalau inisiatif sendiri mempertahankan haknya atau membela salah satu pihak tadi, inisiatif sendiri, itu namanya fogging. Itu. Jadi Tusenkom itu, bejwaring itu ditarik oleh pihak lain karena dianggap bertanggung jawab. Barang yang saya jual ini beli dari sana, dari kamu harus ikut tanggung jawab, ditarik dalam perkara tersebut.
itu fresh Mas. Atas permintaan. Jadi bedanya di permintaan, inisiatif sendiri atau permintaan, sama-sama pihak ketiganya. Ya. Jawabannya B itu ya, fresh Yang lainnya. Ya, Mas Abdul Hakam, silakan. Mohon izin kembali ke nomor 95 tadi, Pak. Ya. Apabila kita comparekan dengan KUHP pasal 143 ayat 3, di sana menyatakan bahwa surat dakwahan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B, di situ batal demi hukum, Pak. Ya. Bukan. Sekarang gini, Mas. Supaya sampean paham. Kapan dinyatakan tidak memenuhi syarat itu? Kapan dinyatakan tidak memenuhi syarat itu? Yaitu saat putusan, Mas. Saat putusan dinyatakan batal demi hukum. Gitu loh. Jadi tidak serta-merta batal demi hukum. Gitu. Bedanya di situ ya. Tapi saya pikir semuanya pemahamannya itu mengarah pada kebenaran ya, kebenaran atas dasar kepengetahuan kita. Tapi yang saya maksud itu oke, yang tidak memenuhi syarat formil 163 ya KUHP itu batal demi hukum. Batal demi hukum ini yang nyatakan batal demi hukum ini adalah hakim. Kapan? Saat putusan. Tidak tiba-tiba ada dakwaan kemudian batal demi hukum, tidak seperti itu. Ada yang membatalkan, hakim. Itu, Mas. Maksudnya seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini diskusi ya. Ini diskusi bisa diterima dan mungkin bisa dicari pembanding-pembanding lain ya. Boleh, silakan. Lanjut, yang lainnya boleh. Kita terbuka dari hukum apa saja ini. Silakan, yang lain. Izin, Pak. Ya, silakan. Saya mau melanjutkan yang tadi, Pak. Ini saya bertanya aja ya, mungkin saya kurang paham. Melanjutkan yang tadi batal demi hukum. Ini ada satu artikel yang mengatakan bahwa agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal, diperlukan putusan keadilan. Nah, selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal masih tetap sah, dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa. Nah, pertanyaan saya di sini itu berarti yang batal demi hukum yang sebelum putusan itu bisa juga ya, Pak? Apa gimana, Pak? Karena di sini kan menyatakan bahwa agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal diperlukan putusan pengadilan. Berarti sebelum putusan pengadilan itu ada batal demi hukum juga itu. Ya, ada. Ya itu tadi. Makanya saya bilang kalau kaitannya dengan syarat formil itu memang kalau nggak memenuhi syarat itu batal demi hukum. Dan batal demi hukum ini selama belum yang menilai memenuhi syarat nggak memenuhi syarat kan hakim. Kemudian selama hakim ini belum menyatakan batal demi hukum, ya masih bisa dipakai. Tetapi seandainya dalam posisi sidang dakwaan, kemudian pada waktu dihadirkan, tiba-tiba terdakwa meninggal dunia di persidangan, otomatis perkaranya berhenti, batal demi hukum. Itu yang dimaksud batal demi hukum. Itu, tapi dapat dibatalkan ini sudah subjektif. Subjektif ini hakim yang bisa membatalkan. Itu dapat itu artinya bisa dianggap benar dan bisa dianggap tidak benar, bisa dianggap memenuhi, bisa dianggap tidak memenuhi. Itu ya. Berarti kalau surat dakwaan ini sebelum itu kan kalau putusan itu kan pada saat sudah persidangan. Nah, surat dakwaan ini sebelum persidangan ini diperiksa oleh siapa, Pak? Nah, itu kan nanti kan bisa ketahuan batal demi hukum, dan kalau misalkan memang dia cacat formal atau material, itu kan bisa dibuat surat dakwaan kembali, pengajuan surat dakwaan yang baru gitu. Kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara itu namanya ada
proses persiapan, sidang persiapan. Kalau nggak benar dibenarkan sama hakim. Tapi kalau di pidana itu nggak ada. Jaksa bisa masuk, kemudian pengadilan merasa misalnya ada formnya diisi sudah penuh, ya harus dijalankan. Intinya seperti itu. Nggak harus dinilai dulu. Jadi kalau di pengadilan tata usaha negara itu ada pemeriksaan persiapan. Ini yang kamu maksud bukti bagaimana gugatanmu harus diubah sedemikian rupa, itu ada proses will itu ada. Kalau di pidana tidak ada, asal pengadilan ngasih form diisi oleh jaksa ya sudah masuk. Nanti urusan orangnya lepas, orangnya dihukum, orangnya apa saja itu sudah nggak menjadi hitungan lagi, gitu Pak. Oh, ya. Berarti kalau misalkan surat dakwaan tersebut cacat formil atau material, itu langsung disidangkan, dan memang kalau surat dakwaannya kayak dikatakan dibatalkan, berarti apa sidangnya ditunda gitu ya? Apa memang ada pemeriksaan surat dakwaan terdahulu oleh siapa gitu, oleh lembaga apa gitu? Nggak ada. Nggak ada pemeriksaan lebih dahulu. Sebenarnya kalau kita bicara hukumnya, sebenarnya dakwaan jaksa itu 80% itu cacat semua, cacat formal semua. Cuma karena jaksa sama hakim sama polisi ini satu kesatuan penegakan pidana, dia berpikirnya pidananya ada saja. Sebenarnya itu banyak cacatnya. Ada nama tidak pakai bin di belakangnya. Jadi nama orangnya berbeda. Namanya sama, orangnya berbeda karena nggak menyebutkan bin di belakangnya. Ada yang salah alamatnya, ada yang salah pasalnya. Banyak, 80% jaksa itu copy paste. Kalau dia itu sebenarnya kalau gugat perdata itu mereka sudah kalah. Berhubung mereka itu sebagai kepanjangan dari polisi dan hakim, satu kesatuan, mereka dilindungi. Jadi kalau mau bicara jujur, banyak yang salah dakwaan itu sebenarnya kurang lengkap. Makanya setiap pengacara yang mempunyai keahlian itu selalu pakai eksepsi. Dalam suatu perkara pidana selalu pakai eksepsi. Tidak pernah nggak pakai eksepsi. Karena eksepsi ini sebagai bentuk membingkai pola pikirnya hakim. Jadi satu membingkai pola pikirnya hakim, yang kedua membangun rumah hukum, membangun konstruksi hukum tersendiri. Jaksa punya konstruksi hukum. Kita dianggap salah karena ini. Kita juga ngomong kita benar karena ini. Tanpa ada konstruksi hukum ya kita akan dianggap salah. Tanpa ada pembelaan. Seperti itu. Makanya kalau saya membela pidana, selalu saya pakai eksepsi. Selalu pakai eksepsi untuk menguji. Walaupun eksepsi saya tidak diterima, eksepsi saya perkara tetap dilanjutkan, tetapi minimal hakim punya pengetahuan terlebih dahulu. Sebelum meriksa saksi, dia punya pendapat kita, konstruksi hukum kita, bingkai kita, itu punya hukum dulu. Jadi seperti itu, Pak. Itu teknis dalam beracara ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lainnya, mungkin yang lainnya. Ada yang lain? Ya, Pak Amim, monggo. Ya, terima kasih. Poin saja. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri siapa namanya, Pak Profesor Dr. Maroni ya, bahwa kalau kita ini beracara dalam hal pidana, tolong jangan banyak eksepsi. Artinya semakin banyak eksepsi, kalau majelis hakim menerima, semakin panjang masa penahanan. Tadi sudah disampaikan juga, di dalam penahanan dan di dalam dan sebagai narapidana itu masih lebih bagus daripada menjadi tahanan. Begitu Bapak. Ini saya cross check tadi dengan penyampaian Bapak Profesor Maroni. Terima kasih. Ya. Jadi kalau saya itu dalam membela pidana ya, saya itu lihat juga ancaman hukumannya. Kalau pidananya misalnya ringan ya, kayak misalnya kita nanti punya angan-angan lah, ini nanti kayak judi itu hanya 4 bulan, orang sudah ditahan. Kalau kita eksepsi ya habis di eksepsi,
Kita habis di perkara 6 bulan di situ. Kan eman-eman. Kita lihat dulu perkaranya itu perkara apa. Perkara yang sederhana atau enggak sederhana, Pak. Tapi kalau perkara korupsi itu sudah eksepsi, wah ya itu jadi bumerang, Pak. Karena itu perkaranya penuh dengan ilmu, penuh dengan fakta, menggali kualitas perbuatan, menggali kapasitas, menguji bukti-bukti, semuanya harus diuji, Pak. Harus dirangkai sedemikian rupa menjadi petunjuk. Harus seperti itu. Kalau enggak, ya berat, Pak. Tapi kalau perkara yang ringan, memang nggak perlu eksepsi. Karena apa? Apanya yang diperdebatkan? Kalau orang judi ya ada uang judi, ada alat judi, selesai. Di eksepsi apanya lagi? Kan gitu, Pak. Iya, makasih Bapak. Ya, itu jadi harus strategi. Harus strategi. Ya, betul. Lanjut, yang lainnya. Ayo, mumpung ada saya. Tanya aja. Monggo, yang lain. Izin, Pak. Ya. Halo. Halo. Iya, izin, Pak. Saya mau bertanya tentang hal yang lain, bukan tentang masalah ini nggak? Bisa nggak, Pak? Maksudnya Bisa. tentang pengacara juga gini, Pak. Ya, bisa. Kalau misalkan Waktunya tinggal berapa Pak Panitia? Tinggal 10 menit, Pak. Kurang 10 menit. Iya. Masih bisa, Pak. Silakan, Pak. Oh iya, Pak. Gini, Pak, kalau misal ada kasus. Nah, kasus ini jelas-jelas yang pelaku ini jelas-jelas bersalah. Nah, dan kita diminta untuk menjadi pengacaranya dia, kuasa hukumnya dia. Nah, pada saat kita jadi kuasa hukumnya dia itu, tuntutan dan segala pasal yang diberikan itu udah sesuai, nggak ada berlebihan, udah sesuai gitu sama perbuatannya dia itu. Nah, kita tuh ngapain, Pak? Itu aja, Pak. Jadi gini, pertama saya proses dulu ya. Jelas bersalah itu menurut siapa? Pandangannya siapa? Orang jelas bersalah itu ketika dalam persidangan sudah diuraikan semua bukti-buktinya dan saksi-saksinya. Kan gitu ya. Jadi kita membela seseorang, terutama di pidana itu, pidana ini bicara pidana ya. Pidana apa perdata? Pidana, Pak. Pidana. Kita bicara pidana itu untuk melindungi seseorang itu agar mendapatkan hak-haknya. Walaupun terdakwa itu ada hak-haknya. Satu, hak-haknya itu harus kita dapatkan. Dia hak dapat kuasa, dia hak untuk mengelak, atau dia menjawab. Itu satu, kita hadir untuk memastikan dia dapat haknya. Yang kedua, untuk memberikan tanggapan atau apa yang dia rasakan. Untuk menyampaikan kita sebagai penyampai itu. Yang ketiga, kita ingin dia mendapatkan seadil-adilnya. Kalau maling ayam, jangan sampai dihukum 3 tahun sama dengan maling mobil. Itu yang kita maksud. Jangan sampai terus karena salah, maling ya maling. Gitu loh. Jadi kita itu tujuannya untuk sesuai porsinya, bukan untuk membenarkan. Bukan untuk membenarkan. Walaupun kita itu seakan-akan bebaskan, ini enggak anu. Itu hanya untuk semacam kayak kalau jual beli itu tawar-menawar. Karena jaksa sendiri juga mintanya mati-matian, subjektif. Kita juga subjektif. Tetapi yang kita maksud adalah keadilan. Yang kita minta ke hakim itu keadilan. Dia hukum sesuai dengan kesalahannya. Jangan lebih dari kesalahannya. Itu, Pak. Haknya dapat, apa yang dia rasakan disampaikan semua supaya dia nanti menerima hukuman itu dengan legowo. Yang ketiga, dia mendapatkan hukum yang setimpal. Itu tujuan kita, Pak. Kalau di pidana loh, itu tujuan kita. Baik, Pak. Kalau maksud saya yang saya sudah mengerti, Pak. Tapi yang tujuan saya di sini tuh, kalau misalkan dia sudah jujur, dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kayak misalkan contoh kasus yang pernah terjadi di Lombok, kalau nggak salah itu yang kemaluan anak kecil dimasukkan pacul itu. Nah, itu kan ada yang jadi pengacaranya dia dan
yang pengacara tersebut ini dibenci satu kompleks, bahkan tetangga-tetangganya itu semua benci sama pengacara tersebut. Nah, makanya pertanyaan saya itu, ketika kalau sudah di pengadilan dan tuntutan jaksa itu sudah sesuai sama perbuatannya itu, nah kita itu harus ngapain? Apa kita harus memang mengeringankan lagi, apa ya sudah, karena apa undang-undang mengatakan demikian, kayak misalkan mungkin 10 tahun, nah kita itu harus tambah meringankan, apa ya udah sampai segitu aja apa gimana? Apa harus ikut sesuai sama tuntutan jaksa apa gimana? Kalau saya itu harus kita ringankan. Harus kita ringankan dalam arti kita ringankan itu jaksa membuktikan, kita uji. Tujuan kita menguji. Kalau sudah benar ya mana bisa benar kemudian kita tolak. Jadi jaksa membuktikan. Ini ada saksinya, ini ada buktinya, ya itu perlu diuji. Saksinya kita uji, kamu taunya bagaimana, anunya bagaimana, prosesnya bagaimana, itu yang perlu kita uji, gitu loh. Jadi kita itu tujuannya untuk menguji. Jadi kalau tanpa diuji, nggak usah ada pengadilan, Pak, langsung dihukum aja. Oh ini ketangkep, ini langsung dihukum. Tujuan ada pengadilan itu untuk saling menguji. Satu, menguji dari bukti jaksa, menguji dari saksi jaksa. Yang kedua, kita juga memberikan alasan pemaaf bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin ada gangguan, mungkin ada kondisi tertentu, mungkin ada apa saja, mungkin dia tidak pernah dipidana dan sebagainya. Kita punya cara-cara untuk meringankan, untuk menguji dan meringankan. Tujuan kita seperti itu sih. Baik. Ya, yang lainnya? Terima kasih, Bang. Ya, yang lainnya? Beda dengan perdata ya, saya kasih clue satu ya, beda dengan perdata. Ketika kita membela perdata, kalau pidana itu kan sifatnya berkembang dari kesaksian, saksi itu bisa berubah saat di persidangan, fakta bisa berubah saat di persidangan. Kalau perdata itu sudah berdasarkan bukti formil, hakim pun faksi. Kita sebenarnya kita tahu perkara ini akan menang atau kalah. Saat klien datang, Pak, saya ada perkara Pak seperti ini. Bukti apa? Sing nguasai tanah misalnya, sing nguasai tanah sapa? Bukti apa? Kok tekondi gini. Petok apa sertifikat apa? Itu kan sebenarnya kita sudah bisa ngukur. Sudah bisa ngukur, oh kan kurang kuat kan kuat. Tetapi tujuan kita adalah mempromosikan. Kebenaran kita ada 25% lah, 30%. Lawan 70%. Harusnya kan menang lawan, harusnya. Tapi karena kita bisa mempromosikan kondisinya seperti ini, Pak, buktinya ini didapat seperti diulang-ulang. Bisa jadi kita hakim itu barang yang murah dipromosikan jadi mahal, barang yang mahal jadi murah. Itu hanya sifatnya seperti itu, tanpa mengubah yang benar jadi salah ya. Jadi kita fakta ini kita bohongi menjadi seperti ini, enggak. Kita hanya mempromosikan. Ini loh Pak, keluarganya seperti ini loh Pak, barangnya seperti ini loh Pak, dikuasai ini. Seperti itu Pak. Jadi tujuan dari perdata itu mempromosikan. Kita sebagai marketing meramu. Itu ya. Saya kira cukup ya waktunya ya. Pak Panitia, dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan atau kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sururi sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi multiple choice untuk tryout untuk persiapan UPA besok. Untuk rekan-rekan, terima kasih. Sesi ketiga telah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu selanjutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.
Ya Pak, itu ya itu gini Pak. Kalau